Ya, selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, saya akan membahas jawaban tugas yang sudah Anda kirimkan ya, dan sudah Anda emailkan kepada saya. Dan sebelum saya mulai, ya, saya akan menunggu terlebih dahulu untuk para mahasiswa di kelas ini supaya dapat bergabung. Ya, jadi kalau tidak salah di kelas ini ada 3 orang mahasiswa ya, 2 cewek dan 1 cowok ya. Nah, tapi sampai pagi hari ini jawaban tugas yang saya terima itu baru berasal dari 1 orang, yaitu Mbak Anissa. Ya, sementara yang 2 lagi itu belum mengumpulkan tugas kepada saya. Ya, karena di email saya kok tidak ada. Ya, jadi untuk kesempatan pertemuan di pagi hari ini saya hanya akan membahas jawaban dari Mbak Anissa. Ya, karena yang lain itu saya belum menerima jawabannya, jadi tidak bisa saya review untuk jawaban tugasnya. Nah, oke, langsung saja untuk tugas dari Mbak Anissa ya, saya bahas satu persatu. Jadi di sini terdapat beberapa variabel, ya. Antara lain jumlah kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai keaktifan di kelas, serta nilai akhir. Nah, di sini yang ditanyakan, tentukan manakah variabel independen dan dependennya. Jadi di sini Mbak Anissa menjawab bahwa jumlah kehadiran itu adalah variabel independen
nilai tugas independen, nilai UTS independen, nilai UAS independen, nilai keaktifan di kelas independen, dan nilai akhir sebagai variabel terikat atau dependennya. Ya, jawaban yang bagus ya, jawaban yang tepat untuk Mbak Anissa. Kemudian kita lanjutkan ke soal di nomor 2. Buatlah gambar kerangka pemikirannya. Nah, kalau dilihat dari jawaban di nomor 1, ya di mana ada 5 variabel independen dan 1 variabel dependen, berarti di soal nomor 2, Mbak Anissa harusnya menjawab bahwa ada 5 variabel independen juga dan 1 variabel dependen. Nah, kita akan melihat jawaban Mbak Anissa di nomor 2. Jumlah kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai keaktifan di kelas, kemudian itu berada di posisi sebelah kiri ya, atau posisi independen. Kemudian di posisi sebelah kanan itu adalah nilai akhir sebagai variabel dependennya. Kemudian di sini tanda panahnya juga sudah betul ya, panahnya dari kiri ke kanan atau menyatakan hubungan sebab akibat. Kemudian selanjutnya kita lihat di soal nomor 3. Inputkan data sebanyak 43 data dan sertakan bukti inputnya. Ya, jadi soalnya inputkan data sebanyak 43 data dan sertakan bukti inputnya. Oke, di sini kita akan lihat. Di sini Mbak Anissa menampilkan terlebih dahulu dari setting variabel view-nya. Coba kita lihat. Oke, di sini tipenya numerik semua, ya betul karena semuanya adalah angka. Kemudian sudah diberi label, ya. Karena tidak ada value berarti di sini dikosongkan semua. Kemudian ya role-nya input, measure-nya scale. Oke. Kemudian untuk data view-nya. Di sini seperti ini. Ya. Ada 43. Coba kita lihat. Oke, sudah betul. Ada 43 data yang diinputkan di SPSS beserta setting variabelnya. Ya. Jawabannya bagus sekali, Mbak Anissa. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 adalah buatlah hipotesis penelitian untuk variabel tersebut. Boleh secara positif signifikan maupun secara negatif signifikan. Ya. Jadi di sini sudah dituliskan oleh Mbak Anissa ya, bahwa hubungannya positif signifikan itu adalah hubungan yang berbanding lurus. Di sini maksudnya kalau berbanding lurus adalah ketika variabel independennya itu jumlahnya atau secara perhitungannya itu angkanya naik, maka variabel dependennya angkanya juga naik. Sebaliknya, kalau variabel independennya itu turun, maka variabel dependennya juga turun. Oke,
Nah, di sini sudah dituliskan oleh Mbak Anissa ya. Ada 5 hipotesis. Kenapa 5? Karena tadi ada 5 variabel independen. Berarti di sini ada 5 hipotesis yang harus dibuat oleh Mbak Anissa. Dan di sini untuk hipotesisnya semuanya adalah positif signifikan. Jadi hipotesis yang pertama, jumlah kehadiran berpengaruh positif signifikan terhadap nilai akhir. Kemudian nilai tugas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai akhir. Kemudian nilai UTS berpengaruh positif signifikan terhadap nilai akhir. Nilai UAS berpengaruh positif signifikan terhadap nilai akhir. Dan nilai keaktifan di kelas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai akhir. Ya, jadi di sini sudah betul hipotesis penelitian yang dibuat oleh Mbak Anissa karena sudah ada 5 dan sudah dituliskan secara jelas apakah dia positif signifikan atau negatif signifikan. Jadi kalau tadi positif signifikan itu berbanding lurus, maka negatif signifikan itu berbanding terbalik. Kemudian di soal nomor 5, buatlah persamaan awal matematikanya. Ya, di sini sudah betul ya jawaban dari Mbak Anissa untuk persamaan awal matematika. Jadi Y sama dengan alfa tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah beta 3x3 tambah beta 4x4 ditambah beta 5x5 dan ditambah epsilon I. Nah, di sini kenapa X1-nya ada sampai X5 karena ini menyatakan banyaknya variabel independen. Jadi di sini ada 5 variabel independen, berarti X1 sampai X5. Kemudian di sini ada 1 variabel dependen, berarti di sini adalah variabel Y. Berarti untuk soal nomor 5, jawaban dari Mbak Anissa sudah tepat sekali. Ya, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal ke-6. Untuk soal ke-6, ya, di sini sedikit panjang ya. Buatlah 4 metode uji asumsi klasik dan berikan penjelasannya. Ya. Jadi di sini uji asumsi klasik itu sebagai pengingat ya adalah filter awal sebelum kita masuk ke perhitungan dari analisis regresi linear berganda. Ya. Jadi tujuannya di sini adalah bahwa untuk menjamin bahwa data dan variabel yang kita gunakan itu adalah data dan variabel yang sudah betul-betul valid ya, dan layak untuk digunakan sebagai perhitungan analisis regresi linear berganda. Oke, jadi di sini Mbak Anissa ya mengawali dengan uji multikolinearitas. Ya. Jadi di uji asumsi klasik yang pertama adalah uji multikol. Di sini
dilihatkan bahwa nilai VIF-nya ya itu kurang dari 5 semua, ya berkisar 1 koma, tidak ada yang 2 koma. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi persoalan multi-call. Jadi di sini yang dilihat adalah yang di kolom paling sebelah kanan ya, yang judulnya itu adalah VIF. Kemudian selanjutnya uji asumsi klasik yang kedua yang dibuat oleh Mbak Anissa itu adalah hetero. Ya. Jadi di sini dari grafik scatter plot, jadi Mbak Anissa menggunakan grafik scatter plot untuk menjelaskan uji heteronya. Di sini bisa terlihat bahwa titik-titik itu mengumpul pada satu tempat. Ya, jadi kecenderungannya mengumpul di area sebelum angka 1 sampai minus 1. Ya, di area sini. Ya, jadi di bagian bawah grafik atau bagian angka negatif ya, di bawah 0. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Ya, jadi angkanya itu cenderung mengumpul pada titik tertentu sehingga membentuk pola tertentu. Kemudian uji ketiga yang dibuat oleh Mbak Anissa itu adalah uji autokorelasi. Nah, seperti apakah uji autokorelasi yang dibuat oleh Mbak Anissa? Coba kita lihat. Jadi di sini untuk uji autokorelasi, ya nanti nilai yang dibaca itu adalah nilai Durbin-Watson. Ya. Jadi di sini nilai Durbin-Watson menurut penghitungan SPSS adalah 1,288. Nah, di sini nanti akan kita bandingkan dengan nilai Durbin-Watson yang ada di tabel. Nah, jadi di sini sudah betul. Ya. Untuk tabelnya, cara membacanya, pilihlah yang signifikansinya 5%, kemudian jumlah sampelnya 43, dan jumlah variabel independennya adalah 5. Nah, di sini ketemu nilai DL-nya adalah 1,26 dan nilai DU-nya adalah 1,77 atau kalau dibulatkan 1,27 dan 1,78. Nah, kemudian di sini akan kita hitung dibandingkan ya, DU lebih kecil, D lebih kecil 4 dikurangi DU. Ya, jadi syarat ini sudah terpenuhi karena 1,7794 itu bagusnya ya, bukan lebih kecil tapi lebih besar dari 1,288, tapi dia lebih kecil dari 2,206. Sehingga di sini disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi. Nah, jadi di sini kalau misalnya Mbak Anissa mau membetulkan supaya tidak terjadi hetero atau autokorelasi, Anda bisa menambah jumlah sampelnya. Ya, jadi mungkin yang 43 Anda bikin lebih banyak lagi ya, 60 atau 70. Kemudian usahakan agar penambahan data itu menimbulkan pola baru. Dalam artian data yang diinputkan atau data yang dimiliki oleh sampel itu berbeda dari ke-43 yang lain. Ya, supaya menghilangkan pola heteronya dan supaya bisa menyelesaikan masalah autokorelasinya.
Kemudian melihat nilai normalitas residual. Jadi kita mau melihat apakah datanya itu normal atau tidak. Jadi di sini Mbak Anissa menggunakan grafik histogram. Ya. Di sini kalau kita lihat ya, grafiknya itu lurus, dia tidak menceng ke kiri atau tidak menceng ke kanan. Kemudian, nah ini ya, grafik p-plotnya, dia menjauh dari garis diagonal. Ya. Jadi, kesimpulan di sini adalah walaupun kita lihat histogramnya itu grafiknya itu normal. Ya, kalau dilihat gini kan nggak menceng ya, grafiknya lurus. Akan tetapi, kalau p-plotnya ini melenceng seperti ini, jadi dia menjauhi garis diagonal, berarti tetap datanya terdistribusi kurang normal. Ya, jadi yang dijadikan acuan lebih rinci itu adalah grafik p-plot, karena dia membaca secara titik-titik, dia membaca lebih detail. Kemudian selanjutnya di nomor 7, buatlah uji modelnya, apakah modelnya fit atau tidak. Ya. Jadi di sini bisa dilihat yang dibaca adalah nilai adjusted R-square-nya. 0,968 berarti ketepatan modelnya adalah 96,8%. Ya. Jadi kalau dilihat ya, secara model fit itu bagus, ya. Secara modelnya itu bagus, ya. Akan tetapi kenapa kok tadi bisa uji asumsi klasiknya kurang baik, yaitu karena itu ya. Mungkin karena data yang diinputkan itu pola angkanya itu monoton ya, atau berkisar di angka-angka segitu aja sehingga dia membuat pola tertentu. Ya. Kemudian buatlah uji simultan dan berikan penjelasannya. Ya. Jadi di sini uji simultannya adalah 0 atau nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari nilai signifikansi 5% atau 0,05. Sehingga kelima variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel nilai akhir. Ya. Padahal di sini uji simultannya juga oke ya. Ya, cuma yang bisa saya kasih solusi adalah di uji asumsi klasiknya. Ya, jadi Anda bisa menambahkan ya jumlah sampel aja ya untuk mengurangi pola-pola yang terjadi di uji asumsi klasik. Kemudian kita lihat di nomor 9. Buatlah uji hipotesis dan uji parsial serta jelaskan mana hipotesis yang diterima dan mana hipotesis yang ditolak dengan cara ringkas. Ya. Jadi di pertemuan 2 minggu yang lalu ya, saya sudah sempat menjelaskan ya cara ringkas untuk melakukan uji hipotesis. Ya, untuk menentukan mana yang diterima dan mana yang ditolak. Coba kita akan lihat jawaban dari Mbak Anissa. Oke. Ya, hipotesis awalnya ditulis terlebih dahulu. Ada 5 hipotesis awal. Jumlah kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai keaktifan di kelas. Semuanya positif signifikan. Ya. Di sini, ini kebetulan nilai SIK yang didapat oleh Mbak Anissa itu bagus sekali karena nilai SIK-nya di sini bisa 0 semua ya. Di sini dikasih contoh 0 semua, berarti di bawah signifikansi 5%, jadi semua hipotesis itu diterima. Ya.
Karena di sini juga positif semua. Nah, tidak ada yang bertanda negatif. Berarti mendukung hipotesisnya semua positif. Di sini semua positif. Dan signifikannya dilihat dari nilai signya ini. Signifikan semua. Ya. Jadi untuk uji hipotesis milik Mbak Anissa ya, semua hipotesis itu bisa diterima ya karena kondisinya seperti ini ya, nilai signya adalah bagus ya, 0 semua, di bawah 5%. Oke, kemudian di soal nomor 10, ya, sepertinya ini soal terakhir ya. Buatlah persamaan matematika yang lengkap dengan mengganti angka betanya. Nah, jadi di sini Y sama dengan alfa tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah beta 3x3 tambah beta 4x4 tambah beta 5x5 dan ditambah epsilon I. Ya, ini adalah persamaan awalnya. Dan di sini mau dirubah oleh Mbak Anissa sesuai dengan perhitungan di SPSS. Ya, jadi di sini X1 sampai X5 sudah diganti menjadi jumlah kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai keaktifan di kelas. Sementara nilai alfa dan betanya diperoleh dari tabel di atasnya. Coba kita lihat. Nah, dari sini. Oke, kita lihat. Ya, betul. Tiap angkanya sudah dipindahkan di depan. Dan tanda positif mengikuti karena semuanya bernilai positif. Oke, 10 soal sudah saya bahas ya untuk jawaban tugas ya, regresi linear berganda. Nah, di mana di sini yang bisa saya review jawabannya adalah jawaban dari Mbak Anissa karena baru satu jawaban yang sudah saya terima. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Anissa Khairul Umami. Ya, jawaban Anda sudah tepat sekali. Anda sudah bisa menangkap apa yang saya ajarkan ya selama 3 kali pertemuan di materi analisis regresi linear berganda. Ya, jadi yang 2 saya belum mendapatkan jawaban dari Anda. Ya, mungkin Anda bisa menyimak jawaban dari Mbak Anissa ya. Ya, untuk materi yang bisa Anda pelajari untuk persiapan UAS Anda. Ya, jadi nanti di UASnya ya kita masih akan mengerjakan soal analisis regresi linear berganda. Dan sebelum saya tutup untuk pertemuan di pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya ya untuk Mbak Anissa dan kawan-kawan. Terima kasih untuk Mbak Anissa telah mengerjakan soal tugas dengan sebaik-baiknya. Saya apresiasi usaha ya dan kemauan Anda untuk mengerjakan soal tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan bertemu minggu depan masih di hari dan jam yang sama ya. Kalau tidak salah tinggal 2 kali pertemuan terakhir ya untuk UAS ya. Jadi pastikan Anda bisa hadir di pertemuan yang tinggal 2 kali ini ya. Jangan lupa absennya tetap dicek ya supaya tidak ada miskomunikasi dengan absen. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.